Oke, selamat sore Bapak Ibu, brother sister semuanya. Suara saya terdengar ya, oke ya. Ya, selamat datang, senang sekali ya sore hari ini kita bisa sama-sama join di sini. Apa kabar Bapak Ibu? Sore hari ini kita santai aja ya. Menarik sekali bahwa sore hari ini kita bisa mendengarkan satu topik yang menurut saya menarik banget ya, yaitu bisnis network marketing. Itu real atau utopia. Ya, mungkin di antara teman-teman di sini masih ada yang agak-agak bingung itu utopia itu sebenarnya apa sih? Jadi itu sebenarnya sesuatu yang didambakan, tapi kayaknya masuk sekedar khayalan gitu. Jadi sebenarnya network marketing ini nih sebenarnya real atau hanya sebatas sampai di situ gitu ya yang utopia tadi. Nah, karena memang ya fakta di lapangan ini kan satu topik yang cukup kontroversial ya, sampai hari ini masih banyak yang pro, kontra gitu ya. Dan faktanya juga bahwa ada juga yang jatuh cinta berat terhadap network marketing, tapi ada juga yang kecewa berat gitu ya di industri ini. Dan ada juga yang sukses ya, tidak sedikit juga yang sukses, tapi juga banyak juga yang gagal, bahkan berkali-kali gagal, berkali-kali gagal. Dan ada juga yang terus-terus ngamatin aja ya dari luar ya. Jadi dan banyak juga kita tahu yang juga menghina bahkan meremehkan industri ini. Jadi sebenarnya network marketing ini seperti apa sih? Nah, sore hari ini kita berkesempatan akan dapatkan satu insight tentang network marketing ini dari narasumber yang menurut saya juga menarik karena background beliau adalah sebagai professional consultant senior ya, yang berkecimpung sudah belasan tahun juga deal dengan perusahaan-perusahaan di berbagai bidang ya sebagai klien beliau hingga skala internasional, dan menariknya juga bahkan beberapa di antaranya yang saya pernah dengar juga perusahaan-perusahaan MLM gitu ya menjadi ya kliennya beliau lah ya. Nah, saya tidak akan panjang lebar lagi, kita segera bersama-sama kita sambut ya. Saya mengundang Bapak Ciwi Paino. Silahkan, sudah ada di Hai sini Mbak, bersama kita. Halo Pak Ciwi, apa halo Bu Lina, kabar? baik, Apa kabar? Baik ya? baik. Ya, sore hari ini cuaca juga belakangan oke, semuanya oke ya, walaupun kita tetap banyak masih online nih sekarang ya. Ya, Nah, walaupun kita online, kita harus tetap bisa, walaupun nggak bisa keluar, tetaplah aktif, produktif. aktif produktif ya, ya betul banget, setuju banget Pak Ciwi. Nah sore hari ini kan topiknya lumayan nih ya Pak Ciwi ya, Hmm. mengundang penasaran orang juga yang beberapa teman yang saya hubungi ya, pingin tahu lebih jauh gitu. Nah dari bidangnya Pak Ciwi sebagai seorang profesional konsultan dan banyak deal dengan klien-klien berbagai bisnis ya, bahkan yang skala internasional juga, di awal mulanya Pak Ciwi sendiri melihat network marketing ini seperti apa Pak? Waktu awal-awalnya dulu. Oke, ini agak susah rumit ya, karena waktu saya di awal, saya melihat bisnis ini sebagai suatu bisnis yang bukan sesuatu bisnis yang seperti saya lihat sekarang. Oke. Pada Oke. saat itu saya melihat bahwa bisnis ini adalah bisnis di mana saya sebagai nantinya kalau saya mengira saya akan menjadi salesman. Oke, kalau Oh, saya oke. berkecimpung di bidang network marketing ini, saya hanyalah sekedar salesman, ketok-ketok pintu, jualan, nawar-nawarin orang, persis seperti salesman yang saya lihat di klien-klien saya selama ini, gitu loh. Jadi saya tidak Oke. melihat itu sebagai suatu hanyalah sebuah profesi, bukanlah suatu bisnis yang mempunyai kelebihan yang seperti apa gitu loh. Jadi saya nggak suka. Intinya nggak suka ya. Saya rasa kayaknya banyak tuh ya yang seperti itu juga ya. Bahkan sampai hari ini ya pastilah ya banyak juga yang masih punya pandangan yang sama seperti itu. Terus gimana tuh Pak Ciwi dari yang tadinya nggak suka dan melihat bahwa ini bisnis ini adalah ya aku bisa dibilang salesman jualan gitu ya. Itu sampai akhirnya mungkin bergeser atau ada perubahan, bergeser atau seperti apa? Bisa di-sharingkan nggak Pak? Oke, pada tahun saya mulai mengenal bisnis ini sekitar belasan tahun yang lalu. Oke,
beberapa hal yang membuat saya akhirnya mencoba, karena kebetulan saya kan seorang konsultan, punya mindset seperti questioning mind, skeptis mindset, selalu mempertanyakan, selalu menggali, harus ada bukti lah istilahnya gitu kan, sesuatu harus ada bukti. Jadi saya mulai menggali-gali apa yang menjadi konsep dasar dari bisnis network marketing ini. Nah, dari pengalaman berdasarkan pengalaman di berbagai bisnis, termasuk juga mencari tahu apa itu konsep dasar bisnis network marketing, inilah yang mulai memberikan pemahaman kepada saya bahwa sesungguhnya konsep bisnis network marketing ini merupakan konsep yang pada dasarnya sama sih seperti bisnis lainnya, dan banyak sesungguhnya digunakan oleh para korporasi baik tingkat nasional maupun internasional di dalam menjalankan bisnisnya. Jadi ini bukan konsep yang baru yang muncul sekarang, pada dasarnya konsep yang lama gitu loh. Itu Mbak, jadi dari situ. Oh, nah kalau menurut Pak Ciwi sendiri, kenapa? Ya mungkin dulu sudah banyak, tapi semakin kemari semakin banyak gitu perusahaan-perusahaan besar ya yang justru menggunakan konsep network marketing ini dalam memasarkan produk-produknya mereka gitu. Ya, betul Mbak. Sesungguhnya ini bicara bisnis. Kalau kita kalau dilihat dari sisi pengusaha ya, kalau dari sisi pengusaha, ini kan bicara bisnis long term, bicara keuntungan. Nah, otomatis bicara keuntungan, bicara cost dan benefit lah. Nah, apa menjadikan kenapa orang mulai? Contoh sekarang sini. Kalau saya punya suatu produk bagus, saya mau go to the market. Pasti untungnya, pasti kemungkinan besar siapa saya. Siapa saya ini nih? Ya dikenal oleh market apa enggak? Nah, kalau saya tidak dikenal market, apa opsinya? Mau mendobrak market dengan berbagai modal, dengan dana, bisa saja. Atau ada opsi lain. Contoh sekarang, kalau saya punya mau kayak gini, di network marketing kan penjualan terjadi setelah komisi dibayar kalau terjadi penjualan. Jadi biaya sama cost itu sejalan, ya kan? Tapi kalau kita bicara konsep bisnis biasanya, saya harus bombardir dengan biaya iklan untuk memperkenalkan produk saya, jasa saya. Baru kemungkinan, ini bicara kemungkinan ya, baru kemungkinan diterima pasar dan terjadi penjualan. Jadi belum tentu antara cost sama penjualan terjadi. Itu satu hal. Hal kedua, di mana-mana kalau saya jual barang, kecil kemungkinan saya bisa menjual secara tunai. Kenapa? Orang pasti mau belinya kredit. Kalau kredit, otomatis apa yang terjadi? Ya, kemungkinan ada biaya-biaya piutang tak tertagih. Itu biaya. Belum biaya menagih. Itu biaya juga. Belum bicara cash flow. Karena uang tertunda. Nunggak di situ. Ya kan? Nah, tapi kalau di network marketing kan semua cash, tunai. Semua penjualan tunai. Untung dong buat saya sebagai pengusaha. Ya kan? Belum bicara lagi misalnya contoh iklan. Aduh, itu biaya yang salah satu biaya tertinggi di dalam harga produksi. Ya kan? Biaya penjualan tertinggi adalah selain barangnya, materialnya adalah kebetulan kayak saya bidang akuntan konsultan, saya punya kesempatan membelah hal-hal seperti ini di belakangnya perusahaan. Kayaknya harga jual bisa satu komponen tertinggi ada iklan. Bayar iklan, bayar production house, bayar pajak iklan, bayar berbagai tool-tool untuk iklan, bayar TV, media, billboard, agen, pajak, dan semuanya. Nah, bicara bayar ke berapa mana? Nah, bayar tingkat provinsi, tingkat nasional, atau tingkat dunia. Nah, mana? Otomatis tinggi sekali. Jadi opsi kedua adalah network marketing, di mana
komisi semua biaya-biaya komponen biaya itu, saya orang menggunakan formula, dihitung sebagai komisi yang dibayarkan kepada agent, kepada distributor, kepada member. Kenapa? Karena mereka yang merangkap semua tindakan itu. Mereka yang merangkap sebagai agen penjualan, merangkap pemasaran, mereka merangkap sebagai administrasi marketing, sourcing. Karena kan yang input transaksi rata-rata adalah member itu kan, otomatis. Perusahaan kan berkurang. Karyawan di bidang itu dia bisa kurangin. Kenapa? Dirangkap oleh para member. Jadi komponen-komponen itu pada dasarnya sesungguhnya tetap ada di dalam perhitungan bisnis, perhitungan cost production, costing. Cuma komponen itu digabung menjadi satu, yaitu komisi kepada klien, komisi kepada member. Jadi basically ini adalah perubahan konsep distribusi barang, penjualan, tapi secara cost accounting segala macam sesuai sama aja. Jadi costingnya sesungguhnya persentase komisi margin segala macam pada dasarnya kurang lebih sama seperti kalau kita beli misalnya burger, handphone di supermarket atau di mana, production itu semua sama komponennya. Hanya marketing biaya ini dibayar ke siapa? Kalau di Nero Marketing dibayar semuanya ke member. Kalau di sana mereka bayar ke iklan, bayar ke macam-macam orang. Gitu. Padahal sama sih Mbak. Oke. Jadi sebenarnya kalau bicara dari misalnya konsumen beli produknya, sebenarnya harga jual yang uang yang dikeluarkan konsumen itu apakah itu dari sisi konsep network marketing maupun secara bisnis konvensional sebenarnya itu sama ya Pak ya? Kurang lebihnya sama ya? Kurang lebih sama. Tinggal sekarang secara persentase kurang lebih sama. Karena hanyalah marketing aja, financial modeling aja perhitungannya. Ya, karena sebagian besar itu diambil alih oleh distributornya gitu ya, atau oleh mereka yang melakukan bisnis ini gitu ya. Betul, karena mereka lah merangkap semua tugas-tugas yang harus dikerjakan oleh orang lain gitu loh. Iya. Menarik banget ya jadinya. Jadi sebenarnya ya fair lah ya. Maksudnya kalau bicara dari sisi sesama bisnis dengan perusahaan-perusahaan lain ya network marketing ya salah satu konsep gitu ya Pak ya. Betul, ini hanyalah perubahan konsep cara mendistribusikan barang dari produsen kepada end user. Itu hanyalah perbedaan. Tadinya pakai agent, pakai warehouse, distributor besar, distributor kecil, agen, retailer, semua itu dirangkap menjadi satu. Itu hanya perpindahan aja, perubahan. Iya. Oke. Nah, sebelum jauh nanti kita masuk ke network marketingnya itu sendiri, sebenarnya kan sekalipun mungkin sebagian kecil ya tahu tentang yang tadi Pak Ciwi sharingkan gitu ya, tapi kan di luaran nih fakta di lapangan begitu banyak yang punya pandangan-pandangan cenderung negatif ya, apakah itu pandangan yang keliru atau seperti apa itu. Nah, ini saya sudah punya beberapa listnya nih, ingin tanya ke Pak Ciwi mumpung bisa ngobrol di sini. Ya. Jadi karena kan begitu ya, maksudnya banyak orang punya persepsinya masing-masing terhadap bisnis ini karena tadi mungkin juga pengaruh dari apa yang mereka rasakan atau pengalaman pribadi mereka gitu ya, akhirnya membentuk satu opini. Nah, contohnya nih Pak Ciwi, saya boleh tanya ya, kalau misalnya di luaran itu kan banyak banget orang yang bilang cukup banyak lah ya yang bilang pada saat kita ngomong tentang network marketing, itu bisnis tuh bisnis piramida gitu. Hanya menguntungkan yang di atas. Nah, kalau yang kayak gini-gini nih, terus yang tadi misalnya, iya itu harganya mahal tuh karena bayarin bonusnya untuk member-membernya tuh. Nah, menurut Pak Ciwi ini gimana nih? Image itu selalu memang terbentuk oleh oknum, kayak ginilah, gini. Sesungguhnya image perbankan masih kuat saat ini, walaupun pada dasarnya berbagai kasus di perbankan sesungguhnya mencoreng industri itu, kayak bank ditutup karena
salah manajemen segala macam. Tapi kasus-kasus itu kan hanyalah oknum-oknum tertentu saja, tapi secara image-nya sendiri, secara konsep di perbankan kan tetap jalan. Nah, sama. Sesungguhnya di dunia network marketing, oke, ada konsep yang secara konsepnya benar, oke. Tapi tetap ada oknum-oknum yang menggunakan pola yang ilegal, yang mencoreng nama, yang karena orang tahunya itu adalah itu kan network marketing. Padahal sesungguhnya belum tentu itu network marketing. Contoh kayak money game, piramid, money game lah paling gampang, paling sering itu di dunia network marketing, dunia industri ini yang banyak berkeliaran itu ada money game. Oke. Kalau scheme Ponzi di internasional. Nah, itu kan mencoreng nama network marketing itu karena orang mengira itu adalah network marketing. Padahal sesungguhnya bukan. Oke. Karena gini, kalau konsep network marketing itu bukanlah sesuatu yang legal atau benar, maka saya kasih satu contoh. Kebetulan saya tadi ada ngambil satu industri yang sangat pasti Anda kenal semua. Oke. Nih, saya kasih lihat. Anda pasti mengenal ini adalah merek. Saya yakin semua orang di dunia ini, di dalam room ini, minimal pakai 5 produk dari perusahaan ini yang konvensionalnya dia, yaitu Unilever. Ya kan? Anda entah pakai sampo dari sana, sabun dari sana. Lebih kali dari 5, Pak. Lebih dari 5, minimum lah, ya kan? Tapi perusahaan ini terjun di dalam punya satu divisi yang namanya subsidiary di dunia network marketing, namanya Unilever Network dengan merek Aviance. Okay. Menarik nih. Tapi pertanyaannya, apakah Unilever punya uang yang tidak iseng sehingga dia iseng-iseng coba di bangunan satu divisi, satu subsidiary di dunia MLM, di dunia network marketing, iseng aja lah. Kelebihan uang saya taruh situ, kan nggak mungkin. Kenapa? Karena kan Unilever pasti satu hal yang dia pegang, branding dia harus dia jaga baik. Nilai goodwill dari Unilever itu kan merupakan branding, harga jual tinggi. Bahkan dia harus menjaga nama baik itu kan. Jadi kalau dia brand satu produk, satu apapun yang menggunakan nama Unilever, udah pasti timnya dia sudah memprediksi, menganalisa legalnya, risknya dan segala macam tetebengnya. Bukan bicara 5 tahun ke depan, tapi juga bicara 50 tahun ke depan. Ya kan? Jadi udah pasti mereka sudah melakukan semua riset yang dibutuhkan kalau dia mau mengaitkan sesuatu dengan nama Unilever. Apalagi network marketing. Ya kan? Jadi kalau dia meluncurkan itu, udah pasti saya sebagai orang yang tidak mengerti pun, ya kan, bicara saya nggak ngerti deh. Tapi bicara logika, berarti kan network marketing punya konsep yang memang legal, punya potensi besar, huge business, dan marketnya pasti besar kan, secara dunia. Nah itu saya bicara logika simple aja lah, gitu loh. Pasti ini merupakan konsep yang sangat kuat, yang pasti mempunyai pangsa pasar dunia yang luas, besar di dunia, dan potensi otomatis legal lah, udah pasti. Kalau nggak legal, Unilever nggak mungkin melakukannya. Itu kan konsep. Dan kalau gitu legal itu pun artinya bukan money game ya Pak ya? Udah pasti. Ya. Jadi untuk benar-benar perusahaan yang memang benar gitu terjun di konsep network marketing ini atau juga orang lain kenal sebagai MLM itu ya memang benar gitu ya, konsep yang sudah diteliti, sudah didukung dengan research dan sebagainya, dan itu jauh lebih tentunya jauh lebih menguntungkan, win-win lah terhadap distributor maupun terhadap company-nya gitu ya, dan juga terhadap masyarakat ya sebagai konsumennya. Ya. Oke. Nah, itu tadi tentang yang
konsep money game ya Pak ya. Nah kalau misalnya pandangan yang bahwa ini hanya menguntungkan yang di atas gitu tuh gimana tuh Pak Ciwi? Gini, kalau menguntungkan di atas sesungguhnya ya konsepnya harus dilihat dari dia punya network marketingnya. Oke. Apakah network marketingnya itu memiliki fair play di dalam dia punya konsep marketing plan-nya. Oke. Tapi bicara sesungguhnya apakah itu benar? Belum tentu benar. Oke, belum tentu benar. Selama itu adalah marketing plan-nya itu memang memiliki fair play, maka harusnya benar. Karena gini, contohlah, saya buka toko, retailer, saya jualan. Apakah saya punya kerja menguntungkan distributor saya, agen besar saya, atau pabriknya? Mereka dapat untung nggak? Ya, dapat. Pasti dapat, ya kan? Jadi contohlah sekarang satu lagi, oke? McDonald Sarina udah nggak ada McDonald. McDonald di STC, okay? McDonald di STC. Nah, apapun penjualannya dia memberikan keuntungan kepada McDonald Indonesia, pasti. Ya. Mempunyai keuntungan kepada McDonald regional Asia Tenggara nggak? Pasti. Dan terakhir, memberikan keuntungan kepada McDonald pusat di USA nggak? Pasti. Ya. Oke? Fair nggak? Fair. Karena memang itu bagian dari sistem dan bagian dari kerjanya. Cuma pertanyaannya adalah, apakah orang pertama pasti lebih kaya, lebih sukses daripada orang yang join belakangan? Nah, itu pertanyaannya. Nah, kalau di network marketing, yes. Karena kalau network marketing yang saya tahu, yang fair adalah semua mempunyai kesempatan yang sama. Bukan berarti saya join duluan, pasti saya kaya duluan, sukses duluan dibanding siapapun. Nah, itu kalau saya benar gitu ya. Betul. Harus ada satu fair play. Di mana orang yang join belakangan, join hari inilah misalnya, belum tentu dia tidak bisa melampaui kesuksesan dari tingkat bisnis maupun kekayaan komisi dari orang yang join sebelum dia. Nah, tetap secara bisnis, tetap secara network marketing, semua konsep itu harusnya memberikan fair play. Oke, saya bilang seharusnya. Karena bisa saja ada network marketing yang nakal atau yang tidak tepat, tidak itu yang menguntungkan yang atas. Nah, kembali lagi saya bilang, makanya ada oknum-oknum tertentu. Tapi kalau bicara yang kita join di company yang benar, maka mereka harusnya memberikan treatment fair play. Oke. Jadi sebenarnya mungkin kalau secara konsep network marketingnya sendiri oke banget, tapi di lapangan kenapa jadi penyimpangan tuh lebih banyak justru dari pelakunya gitu ya, Pak Ciwi ya? Betul. Oke. Yang pelakunya itu hal yang sama kok di dunia. Sebentar, Pak. Sorry ya. Kan di dunia bisnis apapun, sesungguhnya oknum-oknum itu pasti akan ada. Kita bicara di bidang perbankan, kita udah terkenal bagaimana banyaknya bisnis-bisnis perbankan korupsi atau penjualan produk bodong segala macam. Investasi, oke? Kita bicara investasi reksadana juga banyak yang akhirnya tutup karena insurance juga ada. Okay? Franchise yang tidak bisa diwalalaba, yang tidak bisa dipertanggungjawabkan juga banyak. Jadi di dunia bisnis itu selalu akan ada oknum-oknum yang hit and run mencari kesempatan yang notabene sesungguhnya itu harus kita perhatikan. Oke, ya. Jadi akhirnya itulah yang menyebabkan akhirnya cari untung instan, akhirnya merugikan orang lain seperti itu ya. Dan itu juga terjadi di bisnis lainnya gitu ya, bukan hanya semata-mata di sini gitu ya, network marketing atau MLM gitu ya. Orang mengira ini hanyalah di network marketing aja, di dunia lain tidak ada. Iya, itu yang nggak fairnya di situ ya. Oke.
Nah, terus kan ada juga nih Pak Ciwi, kalau misalnya semuanya oke, terus ada juga yang berpandangan oke, ini kelihatannya menarik, tapi saya tuh nggak bisa jualan dan bahkan saya nggak suka jualan gitu. Sementara pandangannya adalah di network marketing ini ya ujung-ujungnya kan produk harus terjual gitu ya. Nah, itu baru dapat komisinya gitu. Nah, menurut Pak Ciwi gimana nih pandangan yang seperti ini? Oke, itu pandangan saya kenapa saya tidak suka MLM Iya dulunya. ya, dulu ya Oke, ya network pikirnya marketing. gitu. Oke. Tapi sesungguhnya itu adalah kenapa sih kalau kita ketemu orang network marketing, oke, mereka melakukan dua hal, oke, sangat nanti kita sebut. Tapi kita lupakan itu. Sesungguhnya kalau kita lihat deh, sekarang yang saya contoh lah Mbak, Mbak, sekarang saya punya produk bagus, oke, merek apapun, barang apapun, saya punya produk bagus. Saya mau menawarkan Mbak sebagai distributor saya, oke, distributor. Mbak pasti menanyakan dua hal kepada saya di luar yang detail-detail lainnya. Tapi dua hal konsep utama pasti Mbak tanya di dalam transaksi bisnis apapun. Yaitu apa? Apa barang dan jasa yang mau mau ditransaksikan, mau dijual belikan, yang mau distribusikan oleh saya, oleh Mbak. Ya. Ya kan? Mbak kan pasti mau tahu dulu. Ini barangnya apa? Jangan sampai legal apa enggak. Jangan sampai narkoba lagi yang ditawarin. Ya kan? Apa keistimewaan barangnya? Kan produknya kan Mbak pasti mau tahu dulu. Ya. Betul nggak? Iya, nah, iya pasti. Apapun lah bisnisnya, produknya, apapun konsep bisnisnya, distribusi apapun, pasti nanya itu. Ya. Apa barang? Hal kedua, hitung-hitungannya. Uangnya, bisnisnya. Berapa cost saya, berapa potensial keuntungan saya, berapa investasi saya. Saya mau tahu plus minus risiko dan dari sisi keuangan. Kan saya mau tahu. Jadi jangan sampai saya investasi segini, tahu-tahunya nggak untung. Kan harus tahu juga. Jadi produk dan hitung-hitungan uangnya. Cost-nya ya, cost profit-nya ya. Nah, kalau kita ketemu orang network marketing, apa yang dia tawarin? Ngomongin produk dan hitung-hitungannya, marketing plan-nya istilahnya. Kan gitu. Ya. Ini sama. Apa yang dilakukan oleh orang-orang yang menjalankan network marketing, pada dasarnya sesungguhnya apa yang dilakukan oleh para pengusaha di dalam deal bisnis. Oke. Ya kan? Jadi ya sama aja ya sebenarnya. Sama aja. Sama aja sesungguhnya. Cuma terkesannya saya jualan. Oke, saya nggak tahu. Yang diperjual waktu saya deal bisnis sama Mbak, waktu saya jual gedung, jual perusahaan saya, atau saya tawarin produk untuk distribusi, saya kan jual juga kepada Mbak. Saya jual visi saya jual konsep bisnis saya jual hak distribusi saya, barang saya kepada Mbak, untuk agar Mbak mau beli, untuk menjadi mitra saya, untuk mau berpartner saya menjalankan bisnis ini. Kan begitu. Oke, jadi lebih ke opportunity bisnisnya gitu ya, bukan semata-mata hanya jual produk aja gitu ya. Iya, tapi kalau orang mau jualan barang di network marketing, sah-sah aja. Jadi orang mau jualan secara hak bisnisnya atau jual produknya. Kalau hak bisnisnya, ya sesuai itu konsep deal bisnis yang kita jalankan. Kalau saya contoh lah, saya bantu berbagai konsultan, berbagai klien deal bisnis. Waktu deal, apa yang kita ngomongin? Kita ngomongin nego harga. Waktu nego harga, kita apain? Kita jelasin, ini potensi yang kamu akan dapatkan, Bapak akan dapatkan waktu investasi di tempat saya. Artinya beli haknya saya. Apa yang saya dapat? Bapak dapat ini, potensi bisnis ke depan 5 tahun. Selalu ada market bisnis plan minimal 5 tahun ke depan. Ini loh, tiap tahun Bapak akan potensial, kita istilahnya ROI-nya berapa? Kan sama. Kita menjual, ini loh, kalau di network marketing kan, ini loh Pak, ini peluangnya, ini hitungan bisnisnya, ini potensi marketnya, kan sama. Deal bisnisnya sama. Tinggal sudut pandang. Ya.
Oke, oke. Jadi juga terbuka kalau memang orang itu memang suka jualan, ya dia akan bisa juga dapat uang gede juga di sini gitu ya. Yes, tinggal kita mau Ya. ke arah mana dari dalam menjalankan network marketing ini. Jadi sebenarnya kalau misalnya banyak yang suka jual, kan sekarang kan kita banyak dengar istilah reseller atau siapapun ya yang suka jual online dan sebagainya. Itu kan mereka bilang money-nya real ya. Di sini juga kalau orang jualan ya juga money-nya real ya. Ada duitnya juga ya. Oh, kalau money-nya nggak real, saya nggak yakin Unilever mau bangun. Iya, Karena kan iya, iya, iya. Unilever kan tergantung pada membernya yang jalanin. Kalau membernya nggak dapat duit, Betul. Ya gimana ya? Kalau partner ya, bisnis nggak untung, nggak dapat duit ya. ya Unilever pasti yakin bahwa bisnisnya akan berkembang dan semua senang sama mereka. Win-win solution buat mereka kan. Oke, Jadi pasti ada oke. duitnya. Nah, pasti ada duitnya ya. Ya, ya, ya. Kalau enggak juga mungkin network marketing atau MLM udah nggak ada sekarang ya. Kalau nggak ada Betul. duitnya ya. Nah, yang menarik nih, oke, duitnya ada, kemudian ini sama seperti bisnis lainnya. Nah, tapi begitu banyak juga orang yang menjalankan bisnis ini, oke, dapat duitnya. Tapi berjalan 2-3 tahun, rontok, ya. Terus akhirnya beli lagi, maksudnya join lagi, entah ganti perusahaan atau gimana, terus mengalami naik, terus akhirnya jatuh lagi gitu. Jadi akhirnya yang dibilang kan orang bilang bisnis ini bisa mendatangkan passive income nih gitu. Jadi akhirnya kalau kayak gitu kan ya aktif-aktif terus ya selama jalanin gitu ya. Itu gimana tuh Pak Ciwi? Sorry. Uh, passive income kan sesungguhnya kalau kita mengenal sesungguhnya kan banyak konsep, banyak apa celah lain, okay? Network Ya, marketing salah satunya. Okay? ya, Tapi orang bilang saya bikin perusahaan, saya akan dapat passive income juga. Kalau ya. kita bicara dulu ya konsep apa, biar bahwa ini sesungguhnya konsep yang sama. Kan gini, di perusahaan, okay, perusahaan, kenapa ada perusahaan bisa bertahan lama, ada perusahaan bertahan 10 tahun menghasilkan uang tapi hancur. Kenapa? Kayak gini, kalau suatu perusahaan itu tidak punya sistem, okay, sistem di dalam dia nggak sistem oriented, tapi personal oriented, artinya bahwa bisnis perusahaan itu berjalan hanya karena satu orang atau dua orang. Oke, key personnya adalah dua orang. Jadi key personnya bukan sistem. Jadi kalau dua orang ini hilang atau satu orang ini hilang, dan orang-orang di bawahnya itu nggak bisa jalankan bisnis ini, nggak tahu harus mana, nggak tahu deal bisnis, nggak tahu apa-apa, dan perusahaan apa? Ya kan? Oke. Terutama Ya, ya. di perusahaan-perusahaan yang dijalankan secara tidak profesional. Oke, itu banyak sekali. Kalau kita bicara ketemu klien, kita lihat manajemennya apa, profesional atau personal oriented. Kalau udah personal oriented, kita udah tahu bahwa risiko jangka panjangnya, sustainable-nya itu tidak kuat. Kenapa? Once key person ini hilang, dan hanya masalah waktu perusahaan ini akan tum. Itu karena nggak ada sistem ya. Betul, bahwa jadi hal yang sama sesungguhnya di dunia MLM, dunia network marketing sama. Apakah kalau kita bicara sustainable, apakah berarti kita bicara harus ada suatu sistem yang bisa mengguide orang menjalankannya. Bagaimana biar orang pergi dan datang, tapi orang tahu apa yang harus dilakukan. Sama di perusahaan. CEO ganti. Perusahaan pusing nggak? Enggak. Kenapa? CEO baru, manajer baru masuk, dia udah tahu, ini harus dilakukan, ini. Udah ada sistemnya dan tinggal dia jalankan. Begitu juga dengan network marketing. Kalau dia punya sistem, oke, yang meng-guide dia, oke, meng-guide dia tentang what to do, oke, maka sistem itu akan berjalan. Contoh masuk gini, saya ada satu slide kemarin tadi ke. Nah, yang penting itu adalah how kemana, mau gerak kemana, oke, sehingga semua berjalan dengan baik. Jadi ada arah, ada panduannya. Jadi kalau kita bicara kalau di jalan itu ada petunjuk jalannya. Kalau harus begini harus belok ke kiri. Oh, kalau gini bisa lari kencang. Oh, kalau di sini harus jalannya pelan.
Kalau di sini harus ada ini. Nah, panduan ini yang sistem, yang standar, yang bisa dimengerti oleh semua orang, itu yang penting. Karena di network marketing kan satu hal yang beda, perbedaan dengan company. Kalau di company, contoh di kantor saya boleh pilih siapapun yang bawa masuk kantor saya. Saya suka orang ini, saya boleh. Saya nggak suka orang ini, saya nggak terima atau saya keluarkan. Kan bisa. Tapi kalau di network marketing, semua orang bisa masuk dengan latar belakang manapun. Nah, standar bisnis, standar support systemnya harus punya suatu support system yang bisa menggait, yang tadi lampu-lampu tadi, yang bisa mengerti, bisa dikerjakan oleh semua orang, baik dari kalangan pendidikan apapun, kalangan ekonomi apapun, budaya apapun, negara manapun. Itu terpenting. Oke, jadi tidak, ya istilahnya siapapun, terlepas backgroundnya apapun, dengan sistem itu harusnya itu it works gitu ya di bisnisnya ya. Yes. Kalau enggak harus cuma boleh standar ini hanya bisa dijalankan oleh misalnya IQ-nya segini, orangnya harus segini, dia harus punya ini. Nah, kalau ketemu yang lain udah. Ya, karena kan kebanyakan juga kalau misalnya kita ketemu ya, terus ngajakin opportunity, mereka kan lihat pertama adalah oke, produknya harganya berapa, wah ini mahal nih, kayaknya hanya untuk kalangan tertentu, seperti itu ya. Padahal sebenarnya bukan itu ya, jadi maksudnya lebih ke support sistemnya ya. Betul, memang company penting, oke, company penting, produk penting, marketing plan penting, oke. Ini tiga ini memang penting buat dalam kita menjalankan suatu bisnis. Karena mereka lah yang membayar komisi kita. Jadi mereka harus punya kekuatan yang jangka panjang. Tapi faktor keempat yaitu support system itu adalah terpenting juga. Karena kalau enggak, sama seperti company. Kalau perusahaan itu punya produk bisa jual, tapi semua tergantung pada si A, dan dia nggak punya sistem, A ini pergi, perusahaan jeblok juga. Konsep yang sama, pengertian sama, pemahaman yang sama sesungguhnya. Jadi bukan hanya berlaku di network marketing, di luar tidak berlaku. Enggak, sama. Jadi sebenarnya sama ya, cuman memang nature-nya ini banyak ke individual gitu ya, sehingga orang tuh jadi salah kaprah gitu ya. Betul. Oke. Nah, orang mengira ini network marketing, jadi hanya berlaku di dunia network marketing, di dunia lain nggak berlaku. Padahal sama ya. Iya. Sama ya. Nah, tapi bicara support system, kan kita banyak juga nih ketemu Pak Ciwi. Oke, oh tempat saya ada kok, kita juga punya support systemnya begini. Macam-macam lah ya, semua bilang gitu. Tapi kenyataannya tetap juga nggak bisa jangka panjang. Jadi sebenarnya kalau bicara dari sisi support system tuh ada nggak sih kriteria ideal atau mungkin Pak Ciwi sendiri dengan pengalamannya selama ini support system yang benar-benar proven seperti yang tadi tuh. Jadi siapapun, latar belakang apapun, culture apapun, pendidikan dan sebagainya, orang itu tetap bisa menggunakan support system ini dan akhirnya bisa bangun bisnis dan berhasil gitu, bisa dibilang seperti itu. Ya, betul, Mbak. Karena orang mengira bahwa support system adalah ada training. Oh, saya punya training. Wah, tiap minggu ada training atau bahkan tiap hari ada training. Macam-macam training gitu kan. Saya nggak bilang itu salah. Oke, saya nggak bilang itu salah karena masing-masing punya pola sendiri. Tapi menurut saya, sesungguhnya kalau kita bicara, kita kan menjalankan bisnis ini untuk jangka panjang. Oke. Sama seperti di dunia tentara deh, sekarang tentara. Oke. Yang dibentuk kan sesungguhnya yang dimauin oleh sebuah negara dalam sistem tentaranya dia. Kan dia nggak mau membentuk semua itu adalah tamtama, prajurit aja. Yang dia mau bentuk pastilah adalah jenderal-jenderal yang kuat, yang matang, yang bisa menguasai dan tahu bagaimana continuing ngajarin bawahnya lagi untuk mengajar lagi ke bawah lagi untuk mereka siap untuk menjadi istilahnya kalau di Amerika itu Navy SEAL-nya. Kan itu. Bukan sekedar tentara yang tahu cara pakai senjata itu tembak kan bukan sekedar itu. Harus punya mindset, nilai-nilai
pandangan yang tepat juga, sehingga benar-benar menjadi generalnya. Ya. Okay. Nah, jadi support system, kalau saya bilang support system itu bukan sekedar hanyalah training. Oke. Saya kasih contoh. Support system itu sesungguhnya kalau kita bicara network marketing ada seperti ini. Kan kita yang bangun adalah entrepreneur-nya. Oke, kita bukan membangun karyawan. Ya, oke. Kalau karyawan saya kasih aja training tentang teknis. Oke, technical. Oke, kalau kita bicara akuntan ya kita bicara standar accounting, standar bisnis, standar advisory, oke, hal seperti itu. Tapi kan ini kan bentuk bukannya sebagai employee. Kita bicara adalah membangun orang yang memang secara itu mandiri. Secara konsepnya benar lengkap overall. Jadi yang dibangunkan adalah mindset-nya. Karena dia akan terjun sebagai bisnismen menghadapi orang dan dia harus punya mindset berpikir yang tepat, yang positif. Jangan sedikit-sedikit komplain, seperti ya, kalau kita ketemu orang yang mindsetnya komplain, negative thinking, dan mau bisnis apapun akan jeblos. Ini kan contoh ya. Terus leadership, dia harus bisa membimbing timnya dalam menjalankan ke arah yang tepat. Oke, jadi dia harus memberikan contoh-contoh melakukannya dan memberikan contoh apa yang harusnya dilakukan. Mental yang kuat, ya kan, bukan kerupuk. Mental yang kuat, ya kan. Dia harus punya karakter, oke. Otomatis dia harus punya attitude, oke. Nah, dan tentu saja values, oke. Kenapa? Ingat, saya dalam bisnis, salah satu hal yang paling penting di dalam bisnis adalah values kita. Oke, salah satunya adalah integritas kita. Honesty kita, apakah kita trustworthy or not. Oke, itu di dunia bisnis, termasuk juga di dalam dunia profesional. Oke, dalam profesionalisme dan begitu juga di dunia bisnis. Karena begitu kita break, kita punya integritas, oke, dan orang nggak percaya, bisnis apapun akan jeblos. Nah, tapi ini tidak semua orang mengerti tentang value-value ini. Nah, disitulah kenapa pentingnya support system itu, sekolah bisnis ini harus bisa membina, mengajarkan, dan mengarahkan orang memiliki values yang sama. Oke. Dan terakhir tentunya skill. Ya, yang teknis tadi. Ya kan? Jadi kalau kita bicara support system, kita tidak bicara teknis saja, skillnya aja. Tapi kita bicara kita membangun hal-hal seperti ini. Nah, di dunia network marketing secara profesional, oke, tidak semua ada. Makanya kami sama seperti bisnis perusahaan apapun. Ada yang udah kelola secara profesional sehingga mereka punya sistem yang baik. Begitu juga di network marketing, industri ini ada yang dikelola secara profesional oleh tim-tim, ya kan? Oleh para leader-leadernya dikelola secara profesional sehingga dengan membangun support sistem yang profesional. Ada yang masih kelola secara konvensional. Dia ada, Mbak. Dua-duanya ada. Dua-duanya ada ya. Ya, jadi kitanya harus tahu kita memasuki di network marketing secara company benar apa tepat atau tidak, yang memiliki produk yang kuat, marketing plan yang tentunya bagus, duitnya harus bagus. Ya. Tapi yang tadi tempat kita harus tahu apakah kita memasuki yang memiliki support system yang baik, profesional atau tidak. Itu yang penting juga. Landasan dari semuanya. Itu, Mbak. Oke, support sistemnya itu ya jadinya. Betul, Bu Rina. Sebenarnya kan Pak Ciwi tadi sudah singgung ya di awal tadinya nggak suka industri ini, tapi akhirnya bergeser dan bahkan akhirnya berubah dan
sebenarnya ya teman-teman di sini, beliau ini juga salah satu entrepreneur di industri network marketing yang sudah sangat sukses dengan marketnya bukan hanya Indonesia ya, bangun global. Jadi boleh dong saya tanya kalau di Pak Ciwi sendiri yang tadi bilang support system yang profesional itu support system apa nih? Sekolah bisnisnya apa nih kalau boleh tahu? Mungkin teman-teman di sini juga ingin tahu ya. Kan kalau nyari kayak gitu kan kita nggak tahu lah ya yang bagus yang seperti apa gitu. Boleh dibagi nggak nih Pak? Oke, memang di dunia network marketing ada berbagai support system. Kebetulan saya hanya pernah bersama satu support system dari dulu sampai sekarang. Okay. Kenapa? Karena kan saya datang dari konsep yang tidak suka network marketing. Okay. Yeah. Tapi saya suka dengan konsep support system ini pada awalnya. Okay. Karena tadi itu, karena mereka sangat membangun nilai-nilai. Oke. Nah, saya akan share satu support system yang saya kenal ya. Saya nggak bisa share support system yang lain. Nah, ini adalah support system yang saya kenal, yaitu Freedom FedNet Global. Oke. Saya bersama mereka udah belasan tahun. Oke. Dan saya mengenal mereka dari nilainya, dari apa yang track record. Kembali lagi, saya adalah skeptis mindset. Proof harus ada proof dulu baru kita bisa bicara. Oke, logik lu baru bisa bicara. Oke, jadi saya datang dari konsep itu. Jadi waktu itu saya juga mengerti. Oh oke. Nah dari situ saya mengenal dengan support system ini yang memang secara sekarang ini sudah sangat global. Oke, waktu saya dulu belum masih nasional, tapi sekarang udah global di berbagai puluhan negara. Oke. Nah, saya share dikit dah ya, karena Mbak tanya, saya share dikit. Oke. Mereka punya tadi saya bilang harus ada program pembentukan, pembentukan berbagai mental, nilai segala macam itu, skill itu. Nah, program FFG juga mereka punya program, mereka punya personal daily program untuk personal growth-nya. Saya nggak detail lah ya. Mereka mentoring, artinya mereka hanya tim-tim leader-leader yang memang go through dari suatu proses itulah yang boleh mentoring orang. Jadi bukan ada coaching. mentornya ya. Yes, bukan coaching tapi mentoring. Jadi hanya leader-leader yang memang sudah go through suatu proses yang bisa mementoring dan jadi go through the process dan duplikasikan proses itu kepada orang lain. Dan tadi positive community, ya mereka sangat menerapkan apa yang namanya positive mindset. Jadi kita tidak akan ketemu dikit-dikit komplain, susah nih, ya. Atau istilahnya dulu itu di luar kita capek deh. Orang kan biasa-biasa saja, ya kan? Tapi kalau di FFG komunitas malah seorang melihat dia sebagai orang yang paling aneh di dunia. Nah, saya sharing bahwa yang tengah ini ada Pak Onggi Hianata, adalah founder dari FFG. Ini profil beliau waktu diangkat sebagai cover story dari Networking Times majalah. Networking Times ini adalah majalah di dunia networking yang sangat terkemuka ya. Kalau kita bicara Times di majalah di dunia biasa, mungkin dunia yang kita kenal mungkin majalah Times. Nah, kala seperti itulah Networking Times ini di dunia networking. Dan Pak Ongki adalah leader pertama Asia yang masuk di Global Edition, International Edition, Nah, bersama dengan cover story yang lain kayak Rich DeVos maupun Richard Branson, Jadi nah, dengan kata lain, FFG sebagai support system itu direcognize secara internasional ya di dunia network marketing itu sendiri, gitu ya? Ya, karena berita tentang dunia FFG ini di cover di dalam satu majalah yang memang secara dunia di terkemuka.
Oke. Nah, ini saya tidak banyak, saya contoh kayak ini adalah di Indonesia, Kamboja, Hong Kong, Mali, Ivory Coast, Kamerun, ya, Gabon, Benin, Vanuatu. Jadi FFG boleh dibilang memang sudah mengcover dan berada di 5 benua, dari Afrika, Eropa, Australia, Oceania, ya, Asia tentunya, sampai ke USA, Amerika, benua Amerika. Jadi sudah ada di 5 benua. Jadi itu berasal dari Indonesia. Berasal dari Indonesia. Oke, jadi itu ya kenapa saya bilang bahwa proof of system. Oke, bahwa secara sistem, yang tadi saya bilang bahwa sistem itu harusnya sesuatu yang bisa dijalankan oleh kalangan apapun, di kondisi manapun dan di tempat manapun. Kayak jangan sampai hanya bisa dilakukan oleh orang tertentu di tempat tertentu saja atau spesifik tertentu. Tapi dengan adanya dia FFG ini sudah di 5 benua dan membuktikan bahwa secara sistem ini ada standardized system. Kalau kita bicara FFG itu seperti kalau kita bicara franchise yang udah terbukti di McDonald, bisa dijalankan, bisa diterapkan di negara manapun. Nah, FFG ini memang secara proven dengan perkembangan networknya di 5 benua itu memang membuktikan bahwa ini suatu sistem secara itu sederhana tapi kuat, powerful untuk bisa masuk ke market manapun di dunia ini. Ya. Nah, dan memang ini sudah ada terbukti, success story. Success story yang bahwa contoh ini ada Dr. Raul adalah beliau ada network marketing, oke. Tapi melalui kontribusi dia melalui di dalam FFG, oke, sampai di dunia diplomasi itu dikenal sehingga beliau diangkat sebagai honorary consul di Indonesia di Kamerun. Jadi diplomat Indonesia untuk Kamerun. Wow. Dari pembentukan FFG membentuk beliau sehingga dia mempunyai kontribusi dan dikenal dan diakui. Oke. Nah, yang bawah, yang di ini adalah Infan. Oke. Ini adalah salah satu success story juga bahwa yang saya bilang integrity itu merupakan sesuatu yang kita pegang dan harus kita bina di dalam bisnis, ya kan? Tadi saya. Nah, Infan ini adalah salah satu member FFG dari Singapura, oke? Beliau itu join FFG itu beliau datang dari profesional, oke? Beliau adalah direktur di MNC, multinational company di Singapura, jadi hiring official di company-nya. Tapi dia memasuki dunia MLM, dunia network marketing, dan ketemu FFG dan menjalankan FFG secara konstan, stabil, konsisten. Tapi Tuhan memanggil beliau di tahun 2011 karena penyakit kanker dan beliau meninggal di Maret 2011. Oke. Tapi menariknya adalah walaupun beliau nggak ada, oke, hak bisnisnya beliau tetap dijaga oleh komunitas FFG ini. Walaupun tidak ahli warisnya beliau tidak mengenal bisnis ini dan tidak menjalankan bisnis ini. Oke. Tapi hak bisnis ini tetap dilindungi oleh FFG sebagai hak seseorang walaupun orangnya udah nggak ada. Jadi integritas ini yang saya sebut tadi. Walaupun orang ini, kayak apa? Kalau kita bicara uang, kadang sampai hari ini, detik ini, dari 2011 sampai hari ini, ahli warisnya tetap menerima uang yang berlimpah-limpah dari hasil bisnis itu. Luar jadi biasa satu itu. Di bawah passive income itu ada, oke? Ya. Kedua, hak bisnis ini tetap dijaga dan pegang teguh oleh para leader-leadernya dan komunitas ini dalam menjaga akun ini untuk tetap
sebagai hak seseorang, tidak diambil alih tanpa. Kan kalau diambil alih sesungguhnya, kalau bicara nakal ya, diambil alih pun nggak ada yang tahu. Ya, karena udah meninggal ya, dan ahli warisnya juga nggak terlibat di situ gitu ya. Tapi FFG sebagai nilai dasarnya adalah integrity, ya tetap menjaga ini sehingga ini tetap terjaga sampai hari ini, dan ahli warisnya sampai hari ini menerima uang yang tidak berlimpah untuk digunakan. Dan saya mendengar dan mengetahui bahwa ahli waris dia itu membentuk foundation dan sebagian dana itu disumbangkan sebagai uang untuk sosial melalui fondasi ini. Wow, Yayasan ini. Biasa. Jadi ya, ini jarang banget nih Pak bisa kejadian seperti ini ya. Artinya maksudnya yang kita banyak dengar kan justru pelaku masih aktif aja bisa tiba-tiba menghilang atau duitnya nggak tahu kemana gitu ya. Di bisnis ini banyak yang seperti itu. Alami ini malahan sudah meninggal, ahli warisnya tidak terlibat di bisnis, tapi sampai hari ini terus tetap menerima yang dibilang passive income itu tadi. Luar biasa ya. Iya, betul Mbak. Karena yang tadi saya bilang, yang saya tahu bahwa pada dasarnya kita harus tahu bahwa ini profesional apa enggak. Kalau bicara profesional, maka otomatis profesionalisme dan salah satunya adalah integrity harusnya dipegang. Karena itu adalah konsep nilai dasar dalam bisnis apapun. Ya kan? Contoh, Unilever sampai hari ini berkembang pesat, bertahan dan membesar. Pasti salah satu saya yakin di dalam nilai-nilai company-nya, nilai-nilai di dalam company itu adalah integrity. Pasti ada. Karena itu salah satu yang harus dijaga dalam kita berbisnis. Ya, jadi sebenarnya satu kebanggaan ya bahwa dari Indonesia ada satu support system sekolah bisnis yang FFG tadi itu ya, Freedom Faith Global, dan sekarang sudah mendunia. Kabar baik banget dong sebenarnya bagi teman-teman atau siapapun yang mencari peluang dan ingin melihat network marketing ini sebagai satu jalan yang untuk membangun masa depannya gitu ya, untuk bisnis gitu ya. Betul Mbak, betul. Karena contoh lah, sekarang gini, saya mau try and error dengan bentuk sistem, oke? Atau saya membeli sistem yang ada. Nah, itulah kenapa orang masuk ke dalam franchise. Kalau franchise kan beli sistem yang ada. Nah, sekarang saya sama. Saya mau menjalankan bisnis network marketing. Satu udah tahu bagus. Pertanyaan saya mau masuk ke sistem yang mana? Membangun sistem sendiri. Oke, saya tahu saya quote and quote mau franchise. Nah, ada. Itu masuk ke dalam satu support system yang udah clear, proven, dan follow. Tinggal jalanin lah istilahnya ya, tinggal fokus bagaimana sistem ini bekerja dan lakukan gitu ya, ngikutin ya itu. Nah ya itu sebenarnya satu solusi yang luar biasa ya Pak Ciwi, apalagi itu sudah berjalan belasan tahun dan terbukti dan itu ada di sini gitu kan ya, berarti kita bisa dapat mentor-mentor yang benar-benar di kualitas dunia itu tadi ya gitu, bisa dapat dari Indonesia gitu ya. Nah, Pak Ciwi sebenarnya masih banyak nih listnya, cuma sayangnya waktu kita tuh terbatas banget dan tadi ini sudah ada yang bertanya. Oke ya Pak Ciwi ya, kalau saya bacakan ada yang bertanya tentang ini ya. Silakan Pak. Ya, ini dari Yoga ya, dari Usakti. Bertanya tentang ini, bisa nggak Pak Ciwi bisa tolong jelaskan lebih jauh tentang perbedaan, ini perbedaan antara MLM dan network marketing, karena di berbagai artikel itu banyak sering rancu, ada yang memiliki perspektif yang berbeda tentang dua hal itu gitu, tapi ada juga yang bilang itu sama. Jadi kira-kira menurut ini gimana pertanyaannya seperti itu Pak Ciwi? Oke, network marketing sesungguhnya gini. Saya nggak bilang bahwa orang bisa bilang sama atau enggak, oke? Karena ini sama sebetulnya hanyalah satu istilah, oke? Memang similar, oke? Tapi ada orang tergantung textbook, oke? Kita bicara textbook, kalau bicara textbook memang akan ada debatan bahwa ini beda, oke? Pada saat ini ada bisnis jaringan, oke? Bisnis jaringan apakah sama dengan MLM? Oke, sama.
Oke, cuman kalau kita bicara network marketing, ada juga orang bicara dalam bentuk direct selling. Oke, nah itu udah konsep yang berbeda. Oke, konsep berbeda di mana biasanya kalau direct selling itu orang lebih kepada kayak contoh tadi reseller tadi. Jadi dia hanya selling aja. Fokus utamanya adalah selling. Oke, bagaimana mendistribusi penjualan. Nah, kalau kita bicara network marketing, sesungguhnya konsep utamanya dia adalah dibangun networknya. Bangun networknya, itu yang terpenting. Karena itu yang akan menjadi kunci di dalam sustainability dalam kita punya passive income. Karena kalau selling, direct selling, oke, kalau dia hanyalah tidak bangun, dan akan potensi banget. Ya, saya nggak bilang itu salah ya. Saya nggak bilang direct selling itu salah, oke. Masing-masing punya konsep dan pandangan masing-masing. Orang boleh hanyalah saya sukanya direct selling, boleh, nggak ada salahnya. Oke, karena anyway itu make money kok. Ya kan? Jadi ini hanyalah kesukaan lah. Oke. You punya pandangannya yang mana? Oke. You pandangannya mau direct selling, nggak mau bangun tim, oke? Atau you mau network marketing, jalankan secara profesional, bangun orangnya untuk menjadi satu global, oke? Itu ada macam-macam, Mbak. Oke. Saya nggak bilang bahwa itu salah. Ya. Jadi yang tadi tentang direct selling itu juga part of bisnis di network marketing juga ya. Orang yang memang mau jualan ya boleh-boleh aja, welcome aja gitu ya. Yes. Oke. Sementara kalau yang bangun network marketing ini tadi pas Ciwi singgung tentang franchise ya pada dasarnya seperti bangun franchise tapi individual. Jadi partner semakin banyak market yang terbuka seperti itu ya, Pak Ciwi ya. Oke. Ya, otomatis harus bangun manusianya dulu ya. Kalau latar belakangnya berumah tangga atau karyawan yang nggak punya mindset bisnis kan tentunya harus dibangun dulu untuk bisa menjadi entrepreneur di situ gitu ya. Sesungguhnya Mbak, kalau kita bicara membangun ya, sesungguhnya bukan hanya di dunia network marketing ya, dalam dunia korporat, oke. Kalau kita tahu cerita awal McDonald dibangun waktu Pak Bambang membangun McDonald pertama kali, beliau juga harus sekolah di Universitas McDonald-nya sana untuk mengerti semua seluk-beluk franchise ini dan bagaimana menjalankan bisnis ini. Dia harus lewatin itu dulu, baru dia diperbolehkan untuk membangun bisnis ini di Indonesia. Jadi ini pada dasarnya sesungguhnya membangun, mendevelop itu bukanlah hanya terjadi di dunia network marketing. Sesungguhnya dunia manapun pengembangan itu harus sama ya. Sama. Oke. Ya karena bicara kualitas manusianya di situ ya. Betul. Karena at the end of the day itu adalah produknya. Produknya adalah manusianya ya. Betul. Ya, karena ini yang sering rancu kan, orang berpikir oke, bangun tim tapi jadinya nggak ada duitnya. Nah itu berarti pemikiran yang keliru di situ ya. Bangun tim bukan berarti kita nggak jalankan bisnisnya, hanya training aja gitu ya. Oh enggak, dua-duanya. Iya. Jadi even orang-orang yang baru masuk pun pada saat mereka masih bangun secara yang tadi ya, sekolah bisnis itu mindset, itu segala macam, tapi dengan bimbingan mentor-mentor itu juga tetap bisa terjadi transaksi sejak awal gitu ya. Yes. Nah, ini yang harus clear nih. Ya. Gimana Pak Ciwi? Sorry. Ya, kalau di sini di dunia networking yang terutama sama FFG, pola ini jalan berdua. Pola hasilkan uang sama pola itu harusnya jalan bareng. Memang terpenting adalah mindset dulu, baru earning. Oke. Tapi bukan berarti mindset learning tapi nggak mau earning. Nggak earning. Ya, oke. Ya, teman-teman yang masih ingin bertanya ya masih bisa. Ini kalau misalnya masih ada 1-2 pertanyaan lagi, silahkan bisa lewat chat ya. Boleh tanyakan. Mungkin ada yang masuk lewat Pak Ciwi juga. Tadi saya lupa ingatkan. Saya baru ingat ada yang saya baru perhatiin. Ada yang masuk di tempat saya. Dari Adelisa. Gimana join FFG?
Oke. Pada dasarnya FFG itu bisa punya open kepada siapapun untuk bergabung kepada komunitas support system ini di negara manapun. Oke. Mbak, saya bahas Bu ya, ada Lisa harusnya Bu ya. Maaf ya kalau salah. Ada Lisa bisa coba hubungi orang yang mengenakan Anda ke dalam link ini, oke? Semoga dia tahu tentang FFG, oke? Dan saya harap dia tahu FFG. Tapi kalau tidak, oke, nanti bisa hubungi saya juga, oke? Tapi saya yakin harusnya orang yang mengenalkan Anda ke dalam link ini mengetahui tentang FFG, ya. Jadi bisa hubungi kepada dia untuk bagaimana connect kepada saya nantinya juga boleh. Oke, ya. Jadi nanti habis ini selesai ya, bisa diskusi lebih detailnya lagi ya, bagaimana bergabung di FFG ya, Pak Ciwi ya. Ya. Oke, ya ini menurut saya juga satu kesempatan yang luar biasa bahwa FFG bisa begitu besar. Dan berarti kan yang tadi mendunia itu mereka juga menikmati hasil dari network marketing bisnis ini so good ya Pak ya, bisa sampai seperti itu, dan itu ada dari Indonesia gitu. Kalau orang Indonesia sendiri tidak tahu itu kan sayang gitu ya. Oh iya dong, kalau bisnis ini tidak menyenangkan, even dalam kondisi kita work from home, stay at home segala macam, saat ini pun hari Jumat adalah hari yang paling menyenangkan buat saya karena saya tahu komisi saya akan masuk, oke? Dan itu tidak terjadi satu perubahan yang signifikan, malah tambah dalam komisi saya di transferan saya. Jadi this is a beautiful business. Kalau walaupun orang sedang pusing-pusing ya, tapi tetap kita 7 digit kita nikmati. Artinya justru di bisnis ini kondisi di luar yang seperti sekarang pandemik ini tidak berpengaruh gitu ya Pak Ciwi ya? Makanya saya bilang, kalau seandainya kita dibangun secara mindset, mental apa yang dibangun? Oke, mental pengusaha atau bukan? Kalau kita bicara di dunia ini, sekarang ini, ada nggak di luar sana yang punya bisnis sedang berkembang juga? Walaupun COVID. Ada kan? Ada. Kenapa? Karena mental dari pengusahanya. Mental dari pelakunya. Nah, di dalam network marketing juga ada nggak yang down? Ada juga. Nah, itulah kenapa FFG sangat fokus bagaimana membangun mental mindset ini. Dan kita akan strong dimanapun. Ya. Jadi bukan karena kondisi di luar, tapi kembali lagi kepada yang bersangkutan ya. Dan betul. FFG punya sistemnya untuk membangun orang sampai ke level itu, seperti itu ya Pak Ciwi ya. Iya. Ya. Nah, Pak Ciwi masih ada yang bertanya lewat Pak Ciwi nggak? Sebelum saya ada satu juga nih mau nanya. Nggak ada. Silakan. Oke. Ya, ini tentang bagaimana memulai bisnis ini, apakah dengan kondisi yang seperti sekarang ya, apakah dengan kondisi seperti sekarang ini tetap oke untuk misalnya start bisnis ini dengan FFG, seperti itu Pak Ciwi? Oke, kapan momen yang tepat untuk join bisnis atau menjalankan bisnis? Pertanyaan itu kalau ditanya kepada pengusaha, dia akan bilang tidak ada waktu yang tepat, sempurna. Saat ini adalah waktu yang paling sempurna. Okay? Jalankan sekarang. Karena nggak ada waktu, kita nggak bisa nunggu. Nah, contoh, saat ini ada tempat, justru tepat. Kenapa? Karena kondisi COVID ini membawa orang mengerti, memaksa bahwa apapun yang dilakukan saat ini, bisnis yang dia jalankan, itu resikonya seperti itu. Nah, tapi di sisi lain, bahwa ternyata di network marketing, terutama bersama FFG, memberikan peluang bahwa ini yang namanya bisnis anti krisis. Bahwa dalam kondisi dengan kondisi yang COVID yang orang teriak-teriak, tetap orang bisa bisnis tetap berjalan dengan baik, orang tetap bisa earning dengan baik. So this is the perfect time.
Ya, ya, Itu, berarti Mbak. berarti karena dengan ya, ya, karena dengan kondisi sekarang pun banyak orang yang selama ini merasa secure sebagai karyawan misalnya ya, punya pekerjaan dengan income yang bagus gitu. Banyak juga yang toh akhirnya kena dampak juga ya dengan COVID ini ya. Betul. Baik itu bisnis maupun ke karyawan. Oke, jadi justru melihat dari situasi itu, ini adalah kesempatan yang sangat bagus untuk punya sumber lain lagi gitu ya, sumber Iya, income yang kan katanya berbeda orang, gitu ya. uh, betul, kan katanya di tulisan Mandarin kan, krisis, di dalam kata krisis itu ada peluang. Jadi artinya Hmm, bahwa di dalam krisis selalu ada peluang, tinggal kita melihat atau oke. tidak. Tinggal kita melihatnya yang mana, krisisnya atau peluangnya gitu ya Mas ya. Betul. Wow, luar biasa. Kita banyak banget nih dapat insight-insight tentang network marketing bisnis ini dari Pak Ciwi sore hari ini ya. Masih banyak yang ingin ditanyakan, tapi sayang banget ini kita waktunya sudah lewat juga dari jam 5. Jadi mungkin nanti teman-teman yang hadir di sini bisa tanyakan lebih lanjut lagi kepada yang mengundang ya, yang memberikan linknya seperti apa, misalnya tadi seperti disampaikan ingin join dengan FFG-nya atau ingin mengenal lebih jauh yang memang proven system yang bisa membawa seseorang tuh benar-benar berhasil lah seperti itu. Nah sebelum saya menutup semuanya, boleh nggak Pak Ciwi dapetin tipsnya deh, kalau misalnya orang mungkin dengan mendengarkan ini, network marketing ternyata seperti bisnis lainnya ya. Jadi kalau saya ingin masuk itu yang seperti apa yang kalau misalnya saya awam misalnya seperti itu ya, yang baru dengar misalnya yang seperti itu. Ada tips-tipsnya nggak Pak untuk bisa benar-benar berhasil dan dapatkan yang dibilang passive income sustainable itu tadi kan itu tujuannya Oke, juga ya. mungkin saya bisa jadi ini summary-nya juga ada bahwa pada dasarnya yang penting adalah company-nya. Oke, company-nya gimana, produknya dan marketing plan-nya. Oke. Tiga ini harus dilihat apakah ini memang karena inilah yang membayar komisi kepada kita. Inilah yang memiliki produknya. Oke. Jadi ini juga harus bisa bertahan lama. Dan satu lagi yang tadi saya sebut salah satu terpenting adalah support sistemnya. Oke. Support sistemnya ini harusnya support sistem yang memang proven, profesional. Oke. Kalau Anda tidak menemukan, hubungi orang yang tanya tahu apa itu FFG. Seperti yang saya jelasin tadi. Dan setelah dua ini udah the best, dapat the best, kitanya, faktor ketiga adalah kitanya, sayanya, me-nya. Sebagai faktor yang apakah kita mau mengikuti pola yang sudah diberikan untuk menjalankan bisnisnya. Karena saya kaget, saya udah beli franchise-nya McDonald, tapi saya tidak mau melakukan polanya McDonald. Apakah McDonald saya akan berjalan dengan baik? Pasti tidak. Bukan salah McDonald-nya, bukan salah perusahaannya. Iya. Kan? Nah, sama. Kalau kita sudah memiliki company dengan produk dan itu yang baik, the best, support system the best, dan kitanya mau mengikuti pola itu, menjalankan itu untuk menjalankan bisnisnya dan make money pada kita atau tidak. Kalau ya, then ini akan menjadi the best combination. Oke, wow. Jadi balik lagi tadi, intinya kalau ingin join di network marketing, harus melihat pertama company, produk, dan marketing plan-nya, uangnya ya. Dan juga harus ada proven support system. Dan kabar baiknya untuk support system yang proven ini di Indonesia ada gitu ya, FFG tadi ya, sebagai sekolah bisnisnya. Dan Pak Ciwi salah satu mentornya berarti di situ dong otomatis ya Pak ya? Nah, jadi gampang nih, beruntung nih kita semua yang ada di sini, teman-teman yang ada di sini sudah ketemu langsung salah satu mentor di FFG ya, bisa dibina nantinya. Dan yang terpenting adalah faktor me-nya tadi ya. Karena bisnis ya harus orang yang bersangkutan lah ya, sebagus-bagusnya apapun yang ada di sekitarnya sekolahnya, kalau yang bersangkutan yang nggak follow ya nggak jalan juga ya Pak ya. Betul. Wah, ini tidak terasa, ini sudah hampir ya 1 jam lebih lah kita di sini ya. Bincang-bincang ini. Terima kasih banyak Pak Ciwi untuk sharingnya dari seseorang yang dulunya juga melihat negatif, akhirnya mau open mind melihat ini dan hari ini sudah sangat sukses. Jadi untuk teman-teman juga silahkan nanti kembali kepada yang mengundang.
untuk tanyakan lebih jauh ya, bahwa ini satu opportunity yang even di masa pandemik ini pun yang tadi Pak Siwi ya, anti krisis ya Pak ya. Ya. Tidak ada krisis dan kenapa enggak work from home ya, kita bisa online setiap saat seperti itu. Oke Pak Ciwi, terima kasih banyak sekali lagi. Mudah-mudahan nanti nggak bosan-bosan ya kalau kapan-kapan kita ngobrol lagi tentang seputar network marketing, karena pasti masih banyak yang belum tercover di sore hari ini sekaligus ya Pak Ciwi ya. Terima kasih juga Mbak Rina. Ya, sama-sama, dan mungkin nanti teman-teman juga bisa dapatkan update dari yang mengundang dalam waktu dekat. Kita sering melakukan webinar-webinar ya Pak Ciwi ya. Jadi bisa tahu, bisa melihat lebih jauh tentang apa yang dilakukan lewat FFG. Oke, saya kira sampai di sini perjumpaan kita sore hari ini, teman-teman. Terima kasih. Silahkan nanti tanyakan lebih jauh, dan sekali lagi kepada narasumber kita Pak Ciwi, Pak Ino, thank you so much ya. Terima kasih Mbak Rina, dan terima kasih semuanya. Maaf kalau ada salah kata. Terima kasih. Ya, saya juga maaf kalau misalnya ada salah-salah kata tadi ya. Oke, terima kasih semua. Oke, sekian dari saya. Terima kasih, sampai kita ketemu di webinar